Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Etika Keislaman dan Profesi IT. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai privasi, keamanan data, dan amanah digital. Materi ini sangat penting karena di era digital saat ini hampir seluruh aktivitas manusia berkaitan dengan data, mulai dari media sosial, transaksi online, penggunaan aplikasi, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Semuanya menghasilkan data digital. Bahkan, tanpa disadari, setiap aktivitas kecil di internet dapat meninggalkan informasi tentang diri kita. Oleh karena itu, pemahaman mengenai privasi dan keamanan data menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa teknologi informasi yang nantinya akan terlibat langsung dalam pengelolaan sistem dan data pengguna. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang perkembangan data di era digital. Kedua, pentingnya privasi. Ketiga, keamanan data. Dan yang keempat, amanah, etika, dan kesadaran digital. Kita langsung ke poin pertama, yaitu perkembangan data di era digital. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia menghasilkan data digital. Ketika seseorang menggunakan media sosial, melakukan transaksi online, memesan makanan melalui aplikasi, atau bahkan hanya membuka website tertentu, sistem akan merekam berbagai informasi penggunanya. Data tersebut dapat berupa identitas pribadi, lokasi, kebiasaan pengguna, riwayat pencarian, sampai dengan aktivitas transaksi. Saat ini, data bahkan sering disebut sebagai aset baru dalam dunia digital karena memiliki nilai yang sangat besar bagi perusahaan maupun organisasi. Karena itu, pengelolaan data menjadi isu yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Berikutnya, tentang pentingnya privasi. Privasi digital adalah hak seseorang untuk mengontrol informasi pribadi yang dimiliki di dunia digital. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengakses datanya, bagaimana data tersebut digunakan, dan untuk tujuan apa data tersebut disimpan. Contoh data pribadi antara lain nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, password, email, data identitas, dan data lokasi. Masalahnya, banyak pengguna internet yang belum sadar bahwa data pribadi mereka sebenarnya sangat berharga. Kadang seseorang dengan mudah membagikan data pribadi di internet tanpa memikirkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Privasi sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan hak individu. Jika privasi tidak dijaga dengan baik, maka seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan data. Selain itu, bisa juga menjadi korban penipuan digital, bahkan sampai dengan pencurian identitas. Contohnya, ketika data nomor telepon bocor, seseorang dapat menerima spam atau penipuan berkedok layanan tertentu. Jika data identitas bocor, maka dapat digunakan untuk tindakan kriminal seperti pembuatan akun palsu atau pinjaman online ilegal. Karena itu, menjaga privasi bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keamanan diri. Saat ini terdapat berbagai ancaman terhadap privasi data. Salah satunya adalah hacking, yaitu tindakan membobol sistem secara ilegal untuk mendapatkan akses terhadap data. Kemudian ada phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri informasi penting seperti password atau kode OTP melalui link palsu atau pesan palsu. Selain itu ada malware, yaitu program berbahaya yang dapat mencuri data dari perangkat pengguna. Banyak kasus terjadi karena pengguna kurang berhati-hati ketika
menggunakan internet. Karena itu, keamanan digital membutuhkan kesadaran baik dari sisi pengguna maupun pengelola sistem. Lanjut ke poin 3 yaitu keamanan data. Kita sering mendengar berbagai kasus kebocoran data, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Contohnya kebocoran data pada platform e-commerce, media sosial, atau layanan digital lainnya. Dalam beberapa kasus, data pengguna bahkan diperjualbelikan di internet. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi tidak boleh dianggap sepele. Bagi perusahaan, kebocoran data dapat merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan pengguna. Sedangkan bagi pengguna, kebocoran data dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Keamanan data atau data security adalah upaya melindungi data dari akses ilegal, kerusakan, pencurian, maupun penyalahgunaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Dalam dunia IT, keamanan data biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti enkripsi, backup data, autentikasi, firewall, dan sistem keamanan lainnya. Namun, teknologi saja tidak cukup. Faktor manusia juga sangat menentukan dalam menjaga keamanan data. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data. Pertama, gunakan password yang kuat dan jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Kedua, aktifkan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication agar akun memiliki lapisan keamanan tambahan. Ketiga, jangan sembarangan membagikan data pribadi di internet. Dan yang terakhir, selalu memperbarui sistem dan aplikasi agar terhindar dari celah keamanan. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya sangat efektif dalam mengurangi risiko kejahatan digital. Poin keempat, amanah, etika, dan kesadaran digital. Dalam perspektif etika dan Islam, data pengguna dapat dianggap sebagai amanah digital. Profesional IT sering memiliki akses terhadap data pengguna, sistem organisasi, dan informasi yang sensitif. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Jika seseorang diberi akses terhadap data, maka ia wajib menjaga data tersebut dan tidak menyalahgunakannya. Dalam dunia kerja IT, amanah digital menjadi salah satu bentuk tanggung jawab profesional yang sangat penting. Dalam Islam, menjaga amanah merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjaga kepercayaan dan tidak mengkhianati amanah yang diberikan. Menyalahgunakan data pribadi orang lain termasuk bentuk pelanggaran etika dan dapat merugikan orang lain. Selain itu, menjaga privasi orang lain juga termasuk bagian dari akhlak yang baik dalam Islam. Karena itu, seseorang profesional IT tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan moralitas yang baik. Seorang profesional IT memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan sistem dan data pengguna. Mereka harus mampu menjaga kerahasiaan informasi, bekerja secara jujur, serta memastikan sistem yang dibuat aman digunakan. Misalnya, seorang administrator database tidak boleh membuka data pengguna untuk kepentingan pribadi. Begitu juga seorang programmer tidak boleh membuat celah keamanan secara sengaja demi keuntungan tertentu. Profesionalitas dalam bidang IT sangat berkaitan dengan etika dan tanggung jawab moral. Data tidak boleh digunakan untuk manipulasi, penipuan, pencurian identitas, maupun kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Saat ini banyak kasus penyalahgunaan data yang dilakukan demi keuntungan ekonomi atau kepentingan tertentu. Karena itu, pengelolaan data harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Semakin berkembangnya teknologi, maka tantangan etika dalam pengelolaan data juga akan semakin besar. Selain profesional IT, pengguna internet juga harus memiliki kesadaran digital. Pengguna atau user harus memahami pentingnya menjaga password, mengatur privasi aplikasi, berhati-hati terhadap link mencurigakan, dan membatasi informasi pribadi yang dibagikan di internet. Kesadaran digital sangat penting karena keamanan data tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga terhadap perilaku pengguna. Tugas pertemuan 11. Untuk memperdalam pemahaman, silakan kerjakan tugas berikut ini. Carilah satu contoh kasus kebocoran data yang pernah terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian analisis penyebabnya, dampaknya bagi pengguna maupun perusahaan, serta solusi yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif etika Islam. Gunakan bahasa sendiri dan hindari copy paste dari internet. Buatlah minimal satu halaman, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Kesimpulan pada pertemuan ini, privasi dan keamanan data sangat penting di era digital. Data pengguna merupakan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan etika yang baik. Baik, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.